Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwihak dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview bab 3 Hukum Pidana Lanjutan oleh Ibu Prof. Dr. Andes Hajaheni Nuraini SHMH dan dosen pendamping Dr. Andes M. Rendi SHMH. Bab 3, perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan. Pasal 63 sampai 71. Pertama, perbarengan peraturan. Pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut. Pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan. Pasal 65 sampai 71 KUHP. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan. Pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. C. Sistem pemidanaan. Dalam perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani, material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda. B. Perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Menurut MPP, syarat perbuatan berlanjutan: yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana dilakukan secara sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut: seseorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja. Baru 3 kali mencuri keburu ketahuan. Untuk kasus ini dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 36 KUHP. C. Perbarengan atau perbuatan. Consursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksanya tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka berbicara tentang consursus, yang pertama pemidanaan dalam tindak pidana, yang kedua stesel, sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review materi bab 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.